Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Irma M, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong juga dapat menuntun anak dengan kekuatan sosiokulturalnya, sehingga anak itu mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul ini, saya memperlakukan sama siswa yang saya ajar dalam pembelajaran dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, karena saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana anak dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut dan kemudian berujung pada penilaian kognitif, penilaian keterampilan dan sikap. Walaupun tolak ukur dari ketuntasan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah nilai kognitif, nilai keterampilan, dan nilai sikap, tetapi untuk menggali lebih dalam karakter anak, bakat, minat, kecenderungan, serta perasaan anak tidak mendapat porsi yang banyak. Saya lebih banyak memberikan tugas-tugas yang sifatnya tertulis dan laporan hasil diskusi, yang terkadang hanya dikerjakan oleh sebagian kecil siswa, dan yang lainnya hanya mengkopi atau memindahkan hasil pekerjaan temannya, sehingga mereka dapat nilai tuntas tetapi tidak kompeten dan bahkan cenderung berperilaku tidak jujur dan tidak mandiri. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya sangat terinspirasi bahwa sebagai guru saya harus berubah untuk menjadi pendidik yang memerdekakan anak sesuai kodratnya dan keunikannya, melakukan pendekatan yang beragam dalam pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan keragaman dan sosiokultural anak, melaksanakan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa memperoleh pemahaman yang baik dan benar tentang tugas-tugas mereka yang harus dikerjakan sesuai kemampuannya dengan usaha sendiri, sehingga dapat bersikap dan berperilaku jujur dan mandiri, mengimplementasikan pendidikan yang berhamba pada anak, yakni menuntun anak dengan tulus ikhlas dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ingar Sosun Tulodo, yaitu menjadi suri teladan bagi siswa, Ingma Dia Mangung Karsya membangkitkan dan mengunggah semangat siswa, dan Tutjuri Handayani yaitu memberikan dorongan moral dan semangat kerja bagi siswa.
Yang segera akan saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memerdekakan sesuai dengan kodrat anak, pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada siswa dengan memperhatikan keberagaman dan karakteristik siswa, pembelajaran yang menuntun sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya dan mandiri, pembelajaran yang mengakomodasi sosiokultural anak melalui permainan dan pembiasaan baik, dan pembelajaran yang membekali anak kemampuan abad 21, yakni kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta kecerdasan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dunia pendidikan di negara kita. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.